Selamat pagi anak-anak. Ini kita bicara sesi keempat Perang Korea ya. Ini bab 6 yaitu bab terakhir kelas 12 karena ntar lagi sudah PAT ya. Jadi ini bab terakhir. Perang Korea. Kalau kita ngomong Perang Korea, ini sebenarnya ada hubungannya dengan di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet ini terjadi perang. Yaitu perang dingin ya. Karena perbedaan ideologi ya. Karena perang dingin perbedaan ideologi inilah nantinya akan berdampak pada perang Korea. Kemudian sampai sekarang baik Korea Utara maupun Korea Selatan ini masih berperang. Ya. Walaupun perang dingin sudah selesai, Uni Soviet dan Amerika sudah tidak perang lagi, tapi kedua bangsa ini masih berpisah. Amerika ya, tahun 48 tepatnya 15 Agustus 48, Amerika membentuk Republik Korea. Dengan presiden pertamanya adalah Dr. Syngman Rhee. Ya. Kemudian Uni Soviet ini membentuk Republik Demokrat Rakyat Korea, yaitu 1 Mei 48. Dengan presidennya yaitu Kim Il Sung. Ya. Untuk lebih jelas melihat sejarah Perang Korea, marilah kita lihat video secara lengkap. Kita saksikan. Awalnya merupakan suatu daerah dengan sistem pemerintahan kekaisaran yang dipimpin oleh Kaisar Gojong sejak tahun 1897. Namun pada tahun 1910, dengan jatuhnya pengaruh kekaisaran dan permainan politik Jepang, berdasarkan Traktat Aneksasi Jepang Korea, wilayah Korea sepenuhnya menjadi milik Jepang. Pada awal Perang Dunia Kedua, Jepang mulai mengokupasi banyak daerah. Salah satunya adalah beberapa bagian dari Cina dan sebagian besar Asia Tenggara termasuk di dalamnya Indonesia. Dengan melihat ambisi Jepang yang semakin mengganas, Presiden Roosevelt dari Amerika, Perdana Menteri Churchill dari Inggris, dan Jenderal Chiang Kai-shek dari Cina mengadakan konferensi di Kairo yang membahas pasca Perang Dunia Kedua di Asia pada tanggal 22 sampai 26 November 1943. Di dalam konferensi tersebut, disepakati bahwa apabila kekaisaran Jepang kalah dalam perang, Jepang wajib mengembalikan daerah Cina yang dikuasai oleh Jepang dan juga mendukung kemerdekaan bagi Korea. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom nuklir dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jatuhnya bom ini menjadi salah satu pemicu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Kekuasaan Jepang terhadap Korea berakhir pada tahun 1945 dengan kekalahan Jepang tanpa syarat dalam Perang Dunia Kedua yang menyebabkan Jepang harus tunduk kepada Deklarasi Potsdam. Deklarasi Potsdam ini juga mengungkit hasil dari konferensi Kairo mengenai dihapusnya kekuasaan Jepang atas semenanjung Korea. Tepat setelah bom Nagasaki pada tanggal 9 Agustus, Soviet menyatakan perang terhadap Jepang dan mulai menyerang wilayah yang dikuasai Jepang seperti Manchukuo dan juga Korea. Pernyataan perang dari Soviet terhadap Jepang ini terjadi 3 bulan setelah kemenangan Sekutu dan Soviet di medan pertempuran Eropa. Pada saat ini, pasukan Soviet sudah dimobilisasi ke medan pertempuran Pasifik dan pemerintah Amerika sangat gelisah tentang kemungkinan Soviet untuk menguasai seluruh Korea sehingga pada tanggal 10 Agustus 1945, pemerintahan Amerika menawarkan kepada Soviet mengenai pembagian Korea dengan garis paralel ke-38, dengan Korea di bagian utara diberikan kepada Soviet dan bagian selatan kepada Amerika Serikat. Pembagian ini diterima dengan baik oleh Soviet dan pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan Soviet melancarkan serangan amfibi di Korea dan dengan cepat menguasai bagian timur laut. Pada tanggal 16 Agustus, pasukan Soviet mendarat di Wonsan dan pada tanggal 24 Agustus, pasukan Merah sudah menduduki Pyongyang. Soviet kemudian mendirikan Komite Rakyat dengan menunjuk Cho Man-sik sebagai ketuanya dan beberapa pejabat Soviet diikut sertakan di dalamnya. Pasukan Amerika Serikat mendarat pada September 1945 di sebelah selatan garis paralel ke-38. Pada Desember 1945, Soviet menyetujui tawaran Amerika untuk membangun sebuah wilayah perwalian PBB dalam kurun waktu 5 tahun dalam rangka menuju kemerdekaan Korea. Hal ini disepakati dalam konferensi di Moskow yang dihadiri oleh James F. Byrne dari Amerika, Ernest Bevin dari Inggris, dan Vyacheslav Molotov dari Soviet pada 27 Desember 1945.
Komite Gabungan Soviet dan Amerika bertemu pada tahun 1946 dan 1947 untuk bekerja sama membentuk kesatuan pemerintahan, namun gagal karena meningkatnya ketegangan Perang Dingin dan penolakan rakyat Korea kepada perwalian PBB. Karenanya, perbedaan antara kedua zona ini menjadi sangat jauh dengan adanya perbedaan kebijakan dari kedua pihak dan menghasilkan polarisasi politik. Pada Mei 1946, ditetapkan bahwa perpindahan penduduk melalui garis paralel ke-38 tanpa perizinan menjadi sangat ilegal. Dengan kegagalan Komisi Gabungan untuk menghasilkan sebuah keputusan, Amerika membawa masalah ini ke PBB pada September 1947. Soviet menolak keterlibatan PBB karena pada saat itu Amerika memiliki pengaruh lebih besar daripada Soviet di PBB. PBB memberikan resolusi pada tanggal 14 November 1947 dan menyatakan bahwa pemilihan umum segera digelar, tentara asing segera ditarik, dan United Nations Temporary Commission on Korea atau Komisi Sementara PBB di Korea segera dibuat. Soviet memboikot voting tersebut dan tidak menilai resolusi tersebut mengikat, dan berpendapat bahwa PBB tidak bisa menjamin kejujuran dari pemilihan umum tersebut. Dengan tidak adanya kooperasi dari Soviet, ditentukan bahwa pemilihan umum yang diawasi oleh PBB hanya di Korea Selatan saja. Keputusan dalam pemilihan terpisah ini tidak disenangi banyak warga Korea yang melihatnya sebagai awal dari pemisahan permanen negara tersebut. Gerakan protes menolak pemilihan tersebut dimulai dari Februari 1948. Pada bulan April, masyarakat Pulau Jeju memberontak terhadap keputusan tersebut dan tentara Korea Selatan dikirim untuk meredam pemberontakan tersebut. Puluhan ribu orang tewas dan diperkirakan 70% dari pemukiman warga hangus terbakar. Pada 10 Mei 1948, Korea Selatan melakukan pemilihan umum. Pemilihan umum ini digelar walau dalam keadaan kacau dan banyak kekerasan dan boikot terjadi. Pada tanggal 15 Agustus 1948, Republik Korea mengambil alih Korea Selatan dari Amerika dengan Syngman Rhee sebagai presiden pertama. Di sebelah utara, Republik Demokrasi Rakyat Korea dibentuk pada tanggal 9 September dengan Kim Il-sung sebagai Perdana Menteri. Keresahan tetap berlanjut di Korea Selatan. Pada Oktober 1948, pemberontakan Yesu Suncheon terjadi dan kembali pula diredamkan oleh tentara Korea Selatan. Pada tahun 1948, pasukan Soviet ditarik mundur ke Rusia. Pada tahun 1949, pasukan Korea Selatan berhasil menekan pemberontakan komunis. Tetapi, Kim Il-sung percaya bahwa gerakan gerilya pemberontak telah melemahkan pasukan Korea Selatan dan invasi Korea Utara akan diterima oleh warga Korea Selatan. Kim Il-sung lalu meminta dukungan dari Stalin untuk sebuah invasi. Stalin pada awalnya berpikir bahwa waktunya belum tepat untuk memulai perang di Korea, dengan pemikiran bahwa pasukan komunis Cina masih dalam urusannya dengan perang sipil Cina dan tentara Amerika yang masih berada di Korea Selatan. Pada awal 1950, Stalin melihat bahwa peta kekuatan sudah berubah. Pasukan komunis Cina sudah memantapkan kemenangannya di Cina. Pasukan Amerika telah mundur dari Korea Selatan pada tahun 1949. Dan Soviet telah berhasil meledakkan bom nuklir pertamanya sekaligus mengakhiri monopoli bom atom Amerika. Melihat hal ini, Stalin mulai melancarkan strateginya di Asia dengan menjanjikan bantuan ekonomi dan militer kepada Cina melalui traktat persahabatan, persekutuan, dan kerjasama antara Sino-Soviet. Pada April 1950, Stalin memberikan izin ke Kim Il-sung untuk menginvasi Korea Selatan dengan syarat Mao Zedong setuju untuk memberikan bantuan jika dibutuhkan. Stalin secara gamblang menyatakan bahwa pasukan Soviet tidak akan ikut berperang secara langsung untuk menghindari perang langsung dengan Amerika. Kim bertemu dengan Mao pada Mei 1950. Mao khawatir akan keterlibatan Amerika, akan tetapi setuju untuk membantu invasi Korea Utara karena membutuhkan bantuan ekonomi dan militer dari Soviet. Mao mengirim tentara veteran Cina beretnis Korea dan berjanji untuk menggerakkan pasukannya mendekati perbatasan Korea. Beberapa jenderal Soviet yang memiliki pengalaman perang di Perang Dunia Kedua juga dikirim ke Korea Selatan sebagai grup penasihat Soviet dan selesai merencanakan penyerangan pada bulan Mei. Pada rencana awal, serangan akan dilancarkan di semenanjung Ongjin di pantai barat Korea. Kemudian dilanjut dengan merebut Seoul dan menghancurkan pasukan Korea Selatan dan diakhiri dengan menghancurkan pemerintahan Korea Selatan
merebut seluruh Korea Selatan dan termasuk pelabuhan-pelabuhannya. Pada 7 Juni 1950, Kim Il Sung mengumumkan akan diadakan pemilihan umum seluruh Korea pada tanggal 5-8 Agustus 1950 dan konferensi konsulat pada 15-17 Juni 1950. Pada 11 Juni, Korea Utara mengirimkan 3 diplomat ke Korea Selatan sebagai penawaran perdamaian yang ditolak mentah-mentah oleh Syngman Rhee. Pada 21 Juni, Baik, saya kira itu materi pagi hari ini tentang Perang Korea, yaitu materi terakhir. Kita siap-siap untuk PAT. Selamat pagi, jaga kesehatan.